Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan buku interaktif matematika peminatan kelas 11 SMA, penerbit Intan Pariwara. Bab yang akan kita bahas masih tentang lingkaran ya. Video ini adalah video part 2, lanjutan dari part pertama, yang membahas tentang penilaian harian untuk nomor 11 sampai 20. Kita lanjutkan ke nomor 11. Diketahui persamaan garis-garis berikut ini. Garis-garis yang memotong lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 49 adalah syarat garis memotong lingkaran adalah diskriminan harus lebih besar dari 0. Di antara ketiga jawaban yang ada, jawaban yang benar hanya 1 dan 3, yaitu poin D. Untuk membuktikan, untuk persamaan pertama ini, kita jadikan y sama dengan, berarti y sama dengan 3x ditambah 20. Nanti setelah itu kita substitusi ke y untuk menggantikan ini ya. Berarti x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 49. Y yang ini kita ganti dengan 3x plus 20. X kuadrat kita tulis ulang. 3x plus 20 kalau dikuadratkan menjadi 9x kuadrat ditambah 120x ditambah 400 sama dengan 49. Kalau kita rapikan, x kuadrat ditambah 9x kuadrat menjadi 10x kuadrat ditambah 120x. 49 kita pindah ke kiri menjadi pengurangan. 400 dikurangi 49 hasilnya 351. Ingat syaratnya diskriminan lebih besar dari 0 ya. Berarti kita cek dulu. Rumus diskriminan sendiri adalah b kuadrat min 4ac, di mana b-nya adalah 120, kemudian A-nya adalah 10 dan C-nya adalah 351. Berarti kita masukkan ke sini 120 kuadrat dikurangi 4 kali 10 kali 351. 120 kuadrat hasilnya 14.400. 4 kali 10 kali 351 hasilnya 14.040. Kalau kita kurangi hasilnya 360 dan ternyata memang benar lebih dari 0. Berarti nomor 1 benar. Dia adalah garis yang memotong lingkaran berikut ini. Kemudian untuk yang ketiga, kita jadikan x sama dengan min 3y ditambah 20. Berarti nanti x ini menggantikan x yang ada di sini ya. X yang ada di depan ini kita ganti dengan min 3y plus 20. Kalau kita kuadratkan min 3y plus 20, hasilnya adalah 9y kuadrat dikurangi 120y ditambah 400 ditambah y kuadrat sama dengan 49. Kalau kita rapikan, 9y kuadrat ditambah y kuadrat hasilnya 10y kuadrat min 120y. 49 kita pindah ke kiri ya. 400 dikurangi 49 hasilnya 351. Ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C. Kita akan cek diskriminannya apakah lebih dari 0 atau tidak. B kuadrat berarti 120 kuadrat dikurangi 4 kali A, A-nya 10 kali C 351. Negatif 120 derajat itu hasilnya adalah 14.400 dikurangi dengan 14.040, hasilnya adalah 360, ternyata lebih dari 0. Berarti memang benar, pernyataan 1 dan 3 adalah garis-garis yang memotong lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 49, karena nilai diskriminannya lebih dari 0. Lanjut nomor 12, garis X memotong lingkaran berikut ini di titik. Karena nilai X-nya 5, berarti kita substitusi ke sini dan kita substitusi ke sini ya. Artinya X-nya diganti 5. Berarti 5 kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 4 kali 5 ditambah 10Y ditambah 11 sama dengan 0. 5 kuadrat itu 25. Ditambah Y kuadrat dikurangi 4 kali 5 itu 20. Yang lainnya tetap ya teman-teman sekalian. Kalau kita rapikan Y kuadrat kemudian 10Y, 25 dikurangi dengan 20 hasilnya 5, ditambah 11 berarti 16. Kalau kita faktorkan menjadi Y plus 2 dan Y plus 8, berarti nilai Y-nya sama dengan negatif 2 atau Y-nya sama dengan negatif 8. Setelah itu kita pasangkan ya teman-teman sekalian, karena nilai X-nya adalah 5, berarti pasangannya adalah 5, negatif 2 dan 5, negatif 8. Jadi jawaban yang benar adalah poin E. Jadi ditukar nggak ada masalah ya teman-teman sekalian. Kemudian nomor 13, diketahui persamaan lingkaran C sebagai berikut dan persamaan lingkaran D sebagai berikut. Jika lingkaran D berada di dalam lingkaran C, nilai R yang memenuhi adalah, berarti kita fokus ke lingkaran C dulu ya teman-teman sekalian, yaitu X min 4 kuadrat ditambah Y plus 5 kuadrat sama dengan 100. Nah 100 ini
seperti R kuadrat ya teman-teman sekalian. Berarti R kuadrat sama dengan 100, itu artinya R-nya sama dengan 10. Kemudian pusat lingkaran C ya adalah 4, -5. Berarti kalau kita ilustrasikan lingkaran C itu kurang lebih seperti ini. Pusatnya di sini ya 4, -5. Selanjutnya lingkaran D itu ingin diletakkan ya di dalam lingkaran C, di mana pusatnya lingkaran D adalah -3, -5. Berarti kurang lebih di sini ya pusatnya lingkaran D. Maka jari-jarinya kita perkirakan dulu. Misalkan di fullkan 3, ternyata dia bersinggungan di dalam lingkaran. Padahal permintaannya harus berada di dalam. Otomatis kalau jari-jarinya 3 tidak memenuhi syarat, maka kita buat jari-jarinya kurang dari 3 dan lebih dari 0. Jadi jika jari-jarinya 3, saya ulangi, lingkaran D itu nanti akan bersinggungan dalam dengan lingkaran C. Jadi tidak memenuhi syarat. Maka kita buat jari-jarinya itu kurang dari 3 dan lebih dari 0 agar lingkaran D ini itu berada di dalam lingkaran C. Jadi ini adalah lingkaran C, kemudian ini adalah lingkaran D yang baru kita buat ya. Jadi jawaban yang sesuai adalah poin A. Jari-jari lingkaran D harus kurang dari 3 dan lebih dari 0. Nomor 14, titik singgung lingkaran berikut ini dan lingkaran berikut ini adalah, berarti ada dua persamaan lingkaran ya. Untuk mengetahui titik singgungnya, tinggal kita eliminasi saja ya teman-teman sekalian dengan cara dikurangi. Y-2 kuadrat dikurangi Y-2 kuadrat berarti akan habis. X plus 1 kuadrat kita tulis ulang dikurangi dengan X-8 kuadrat. Kemudian sama dengan 9 dikurangi 36 hasilnya -27. Kita kuadratkan masing-masing. X plus 1 dikuadratkan menjadi X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 dikurangi dengan X-8 dikuadratkan menjadi X kuadrat min 16X plus 64 sama dengan -27. Hati-hati kalau pengurangan ya, harus diberi tanda kurung. X kuadrat dikurangi X kuadrat akan bernilai 0. Kemudian 2X dikurangi dengan -16X akan menjadi 18X. 1 dikurangi 64 menjadi -63 sama dengan -27. -63 kita pindah ke kanan menjadi positif ya. Berarti 18X sama dengan -27 ditambah 63. 18X sama dengan -27 kalau kita tambah 63 hasilnya 36, berarti nilai X-nya adalah 2 diperoleh dari 36 dibagi 18. Karena X-nya sudah dapat, berarti untuk mendapatkan Y-nya tinggal dimasukkan ke persamaan pertama atau kedua ya. Saya pilih persamaan pertama saja, di mana X-nya kita ganti 2. Berarti 2 ditambah 1 kuadrat ditambah dengan Y-2 kuadrat sama dengan 9. 2 ditambah 1 hasilnya 3, kalau dikuadratkan berarti 9. Nah 9 dengan 9 ini coret ya, karena 9 kalau pindah ke kanan menjadi pengurangan. Kita coret saja, berarti Y-2 kuadrat sama dengan 0. Kuadrat kalau pindah ke kanan akan menjadi akar. Akar 0 adalah tetap 0, berarti yang sebelah kiri tinggal Y-2. Negatif 2 kalau seandainya kita pindah menjadi positif, berarti Y sama dengan 2. Sehingga koordinatnya adalah 2,2. Nah ini jawabannya ya teman-teman sekalian, poin B. Nomor 15, salah satu persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 40 yang bergradien -3 adalah, gradien itu simbolnya M ya teman-teman sekalian, yaitu -3. Kemudian persamaan garis singgung untuk persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 adalah sebagai berikut. M-nya sudah ada, R-nya belum ada, berarti diambilkan dari soalnya. Jika R kuadrat sama dengan 40, berarti R-nya sama dengan akar 40. Nah, tinggal kita masukkan ke sini ya, teman-teman sekalian. M-nya kita ganti -3, kemudian R-nya kita ganti akar 10. M yang ada di dalam akar ini juga kita ganti -3. Y sama dengan -3X plus minus akar 40. -3 dikuadratkan 9 ditambah 1, 10. Kemudian kita rapikan ya, akar 40 dikalikan akar 10 hasilnya adalah akar 400. Akar 400 itu adalah 20. Karena di sini ada plus minus, berarti yang kita ambil untuk plusnya dulu, -3X ditambah 20. Kemudian untuk yang kedua atau Y2 kita ambil minusnya ya, atau pengurangannya. Berarti Y2 sama dengan -3X dikurangi 20. Ternyata yang ada adalah yang Y2. Berarti jawabannya D.
Nomor 16, diketahui persamaan lingkaran berikut ini salah satu persamaan garis singgung lingkaran yang sejajar dengan garis 12x dikurangi 5y ditambah 3 sama dengan 0 adalah. Untuk persamaan garis singgung yang sejajar berarti kita cari M-nya dulu ya teman-teman sekalian dari persamaan garis ini dengan rumus min A per B. A-nya adalah 12, B-nya adalah negatif 5. Berarti negatif 12 per negatif 5 hasilnya adalah 12 per 5. Nah ini M yang akan kita gunakan ya. Kemudian R kuadrat sama dengan 36 dari persamaan lingkarannya. Berarti itu artinya R-nya sama dengan 6. Kemudian pusatnya adalah 3, negatif 2 ya. Dilihat dari persamaannya ya teman-teman sekalian. 3, negatif 2. Setelah itu kita masukkan ke rumus, yaitu Y min B sama dengan M X min A plus minus R akar M kuadrat ditambah 1 ya. B dan A ini diambilkan dari pusatnya, berarti Y min B berarti Y dikurangi dengan negatif 2 menjadi positif 2. M-nya 12 per 5, A-nya diganti 3 ya. Jadi bukan A dan B yang ini ya, tapi ini beda. Ini hanya untuk menentukan gradiennya. R-nya adalah 6, M kuadrat berarti 12 kuadrat itu 144, 5 kuadrat itu 25. Kita rapikan dulu yang di bawah tanda akar. 144 per 25 ditambah 1 hasilnya adalah 169 per 25. Di mana akarnya adalah 13 per 5. Akar dari 169 13, akar dari 25 adalah 5. Karena di sini ada angka 5 sebagai penyebut, untuk menghilangkan kita kalikan 5 saja. Berarti Y plus 2 kalau kita kalikan 5 hasilnya adalah 5Y plus 10. 12 per 5 kalau kita kalikan 5 hasilnya 12. Kemudian disubstitusi ke dalam kurung, berarti 12X dikurangi 36 plus minus 6 kali 13 itu 78. Karena ini dikalikan 5, otomatis 5 yang ini habis ya teman-teman sekalian. Kemudian kita rapikan dulu untuk yang positif ya, berarti diambil plus 78. Untuk yang negatif diambil negatif 78. Kalau kita rapikan ya, semuanya dibawa ke kanan, berarti 0 sama dengan 12X. 5Y pindah ke kanan akan bernilai negatif 5Y. Kemudian 10 pindah ke kanan akan bernilai pengurangan ya. Berarti negatif 36 ditambah 78 dikurangi 10 hasilnya positif 32. Kemudian yang satunya juga sama, kita pindah ke kanan ya teman-teman sekalian. 0 sama dengan 12X min 5Y dikurangi dengan 124. Ternyata dari dua persamaan ini yang ada adalah poin A, sesuai dengan jawaban ini ya teman-teman sekalian. 12X dikurangi 5Y ditambah 32 sama dengan 0. Nomor 17, persamaan garis singgung lingkaran berikut ini di titik negatif 3,2 adalah, rumus yang kita gunakan adalah X1X ditambah Y1Y sama dengan 13. Berarti ini berperan sebagai X1 dan Y1. Kita masukkan ke sini ya. X1-nya diganti negatif 3, Y1-nya diganti 2. Sehingga yang kita dapatkan adalah negatif 3X plus 2Y sama dengan 13. Kemudian kita sesuaikan dengan pilihan gandanya. Kita pindah ke kanan semuanya menjadi 0 sama dengan 3X dikurangi 2Y ditambah 13. Jawaban yang ada adalah poin A. Nomor 18, persamaan garis singgung lingkaran berikut di titik negatif 3,6 adalah, untuk mencari persamaan garis singgung dengan persamaan lingkaran seperti itu, kita uraikan menjadi, karena di sini X plus 2 kuadrat itu artinya X plus 2-nya 2 kali. Kemudian Y-1 kuadrat artinya Y-1 2 kali sama dengan 26. Tapi X1 kita ganti, Y1 kita ganti dengan titik ini ya teman-teman sekalian. Jadi ini X1, Y1. Berarti kita tulis negatif 3 ditambah 2. Kemudian Y1-nya kita ganti 6 dikurangi 1. Yang lainnya tetap. Negatif 3 ditambah 2 negatif 1. Kita masukkan ke dalam kurung. Negatif 1 kali X berarti negatif X. Negatif 1 kali 2 berarti negatif 2. 6 dikurangi 1, 5. Kita masukkan ke dalam kurung dengan cara dikali. 5 dikalikan Y-1 hasilnya adalah 5Y-5. Kemudian 26 kita bawa ke kiri menjadi pengurangan. Selanjutnya kita rapikan, negatif X ditambah 5Y, negatif 2, negatif 5, negatif 26, hasilnya negatif 33. Kalau seandainya kita sesuaikan dengan pilihan gandanya, berarti kita kalikan dengan negatif 1 saja ya. Sehingga ini berubah menjadi X, ini berubah menjadi negatif 5Y, ini berubah menjadi positif 33. Jawaban yang ada adalah poin C. Nomor 19, persamaan garis singgung lingkaran berikut ini di titik yang berabsis 5 adalah, absis itu artinya X ya, X-nya sama dengan 5.
Berarti untuk mendapatkan Y-nya kita substitusi ke persamaan lingkarannya. Berarti X-nya kita ganti 5. 5 kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2 kali 5 ditambah 6Y dikurangi 7 sama dengan 0. 5 kuadrat 25, 2 kali 5 10, yang lainnya tetap. Kalau kita rapikan menjadi Y kuadrat ditambah 6Y ditambah 8 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Y plus 4 dengan Y plus 2. Itu artinya Y sama dengan negatif 4 atau Y sama dengan negatif 2. Berarti koordinatnya ada 2, yaitu 5, negatif 4 atau 5, negatif 2. Selanjutnya untuk mencari persamaan garis singgungnya, kita coba untuk yang koordinat 5, negatif 4 ya. Rumusnya adalah sebagai berikut. Berarti ini sebagai X1, ini sebagai Y1 ya teman-teman sekalian. Menggantikan ini, menggantikan ini, menggantikan ini, dan menggantikan ini. Jadi yang kita ganti X1 dan Y1-nya. Kemudian A-nya diambilkan dari ini, yaitu negatif 2. Kemudian B-nya adalah 6. Dan C-nya adalah negatif 7. Berarti kita masukkan ke sini ya. X1-nya 5 berarti 5X min 4Y setengah kali A. A-nya negatif 2. X1-nya diganti 5. B-nya diganti 6. Y1-nya diganti negatif 4. C-nya diganti negatif 7. Kemudian kita rapikan. Negatif 2 dibagi 2 adalah negatif 1. Kemudian 6 dibagi 2 hasilnya 3. Nanti tinggal dimasukkan ke dalam kurung ya. 5X dikurangi 4Y kita tulis ulang. Negatif 1 kalau kita kalikan dengan X plus 5, hasilnya adalah negatif X dikurang 5. Kemudian 3 kalau dikalikan dengan Y min 4, hasilnya adalah 3Y min 12 dikurangi dengan 7. Setelah itu kita rapikan ya. 5X dikurangi X berarti 4X. Negatif 4Y ditambah 3Y hasilnya negatif Y. Negatif 5, negatif 12, dan negatif 7 hasilnya negatif 24 sama dengan 0. Ternyata sudah kita dapatkan ya, yaitu poin B yang sesuai. Berarti titik ini tidak perlu kita cari lagi persamaan garis singgungnya karena sudah ada ya. Nomor 20, diketahui garis singgung lingkaran berikut ini tegak lurus dengan garis 4X plus 2Y dikurangi 53 sama dengan 0 adalah G1 dan G2 jika titik A merupakan titik singgung garis G1 dan titik B merupakan titik singgung garis G2 pada lingkaran. Panjang AB adalah, yang pertama yang harus kita pastikan, garis 4X plus 2Y dikurangi 53 itu memotong, menyinggung, atau berada di luar lingkaran dengan cara mencari diskriminannya setelah kita substitusi ke persamaan lingkarannya. Maka ini kita modifikasi dulu dengan cara menjadikan Y sama dengan, berarti 2Y sama dengan negatif 4X ditambah 53, Y sama dengan negatif 2X ditambah dengan 26,5 karena dibagi 2 ya. Kemudian Y ini kita substitusi ke persamaan lingkarannya, berarti X kuadrat ditambah dengan negatif 2X ditambah 26,5 kuadrat dikurangi 24X dikurangi 12Y, Y-nya kita ganti juga ditambah 168. Kemudian X kuadrat, ini kalau dikuadratkan jadinya 4X kuadrat dikurangi 106X ditambah 702,5. Kemudian dikurangi 24X, ini kita masukkan ke dalam kurung ya, negatif 12 kali negatif 2X hasilnya 24X. Kemudian ini juga kita kalikan dengan ini, hasilnya negatif 318 ditambah 168. Kalau kita rapikan menjadi 5X kuadrat dikurangi 106X ditambah 552,7. Kita cari diskriminannya ya. Berarti B kuadrat min 4AC di mana A-nya adalah 5, B-nya negatif 106 dan C-nya 552,7. Setelah kita hitung ternyata hasilnya adalah 152. Ini menunjukkan bahwa diskriminannya lebih dari 0. Berarti posisi garis ini berada di luar lingkaran ya teman-teman sekalian. Kalau kita ilustrasikan berarti kurang lebih seperti ini, ada lingkaran kemudian ada garis. Walaupun tidak sama persis, ini hanya sekedar ilustrasi saja ya. Kemudian ada G1 dan G2 yang tegak lurus dengan garis ini. Berarti kita ilustrasikan seperti ini, G1 dan G2-nya. Nah, yang dimaksud dengan titik A dan B adalah di sini ya, teman-teman sekalian. Ternyata yang ditanyakan AB. AB ini sebenarnya adalah diameter. Jadi untuk mencari diameter kita harus melalui rumus jari-jari ya. 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurangi C. Ingat ya, A-nya sudah dapat ya tadi ya. A-nya adalah negatif 24, B-nya negatif 12, C-nya adalah 168. Berarti kita masukkan ke sini, A kuadrat itu 576, B kuadrat itu 144 dikurangi 168. Hasil yang kita dapatkan adalah akar 12.
Akar 12 itu adalah 2 akar 3 karena diperoleh dari 4 kali 3 ya. Jadi akar 4 sama dengan 2. Kalau jari-jarinya 2 akar 3 berarti diameternya adalah 2 kali jari-jari, yaitu 2 kali 2 akar 3, hasilnya adalah 4 akar 3. Jadi jawabannya adalah poin D. Baik teman-teman sekalian, itu tadi video lanjutan untuk nomor 11 sampai 20 soal penilaian harian buku interaktif matematika pemintasan kelas 11 SMA yang membahas tentang persamaan lingkaran. Gimana teman-teman sekalian? Paham ya? Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Dukung kami dengan cara like, share, dan subscribe. Tekan tombol loncengnya agar Anda bisa mengikuti video yang kami upload ke channel ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.